Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Arba'un utawi wong papat. Iku man wong, iku man utawi wong. Arbaun utawi wong papat, iku man utawi wong, iku kunna ono opo arbaun, iku fihi ing daleman mubtada khabar berundut. Arbaun utawi wong papat, iku man utawi wong, iku kunna ono sopo arba, iku fihi ing daleman. Harroma mongko ngaromake hu ing man sapa Allahu taala, Allah taala alan nasi ing atas alan nari ing atase neraka. Wa asoma lan menjaga sapa Allahu ing man minasyaitani saking setan. Mansalaka nafsahu rupane mansalaka nafsa manutawi sapane wong iku malaka miliki sopo man nafsahu ing hawa nafsu man khina yarghabu ing dalem nalikane seneng sopo man khina yarhabu ing dalem nalikane seneng sapa man wa hina yarhabu lan ing dalem nalikane wedi sapa man wa hina yastahi lan ing dalem nalikane kepengenan sapa man. Wahina yaghdabu lan ing dalem nalikane jengkel sapa man. Wa arba'un lan utawi papat, iku man utawi sapane wong iku kunna ono opo arba' fihi ing dalem man. Nasyara mongko nyebarake sapa Allahu taala, Allah taala rahmatahu ing rahmate Allah wa adkhala lan mlebuake sapa Allahu ing man jannatahu ing suwargae Allah. Man awa miskina rupane man awa miskina, man utawi sapane wong iku awa melindungi sapa man miskinan ing wong miskin. Wa rahima lan eman sapa man ad-dha'ifa ing wong kang lemah. Wa rafaqa lan lembut sapa man bil mamluki kelawan budak. Wa anfaqa lan nafkahi sapa man alal walidaini ing atase wong tua lho.
Jadi ngaji Abi jam berapa? Nahwunya dan siang apa pagi? Abi udah juga bilang sama Lis nggak jadi kalau malam. Karena itu siapa namanya? Itu tuh kalau malam tuh di sananya banyak jadwal ustadz yang lain, ada pada Jamal, ada Habib. Malam Rebunya di sana ada acara apa tuh sama masyarakat tuh. Apa di Rosa pertama aja tah. Rosa pertama semuanya sepakat nahwu. Di Rosa pertama sepakat nahwu, lalu setelah itu tidur, lalu di Rosa keduanya di zuhur. Itu aja. Bicarain lagi ya kalau bisa ketemu. Ternyata Abi udah bilang sama Mbak Lis gak bisa nih kayaknya kalau habis zuhur apa jam 9 malam, jam 9 pagi aja kalau bisa mah, digeser-geser aja nanti waktunya. Kamu terjemahin sendiri ya, Abi jelasin ya. Ada 4 perkara di mana jika seseorang mempunyai 4 perkara tersebut, bukan 4 orang ya, maka Allah akan menjaga dia dari api neraka. 4 sifat. Ya kita nggak peduli sama neraka sekarang, tapi Allah lebih tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang paling mengerikan di dunia ini? Api. Dari apilah akhirnya ada setrum. Dari apilah akhirnya ada kilat yang nyamber. Tapi semua berpusat dari api. Tergilas sama tronton juga mengerikan. Cuman tronton itu bisa bergerak karena api mesin. Neraka isinya api semua. Nah, tempat penggorengan yang kejam, tempat penyiksaan, tempat sandra, ya neraka. Kalau melihat apa namanya hal-hal yang indah tuh di laut atau di langit atau di itu kan disunahkan baca doa subhanakallahumma ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada lagi rabbil kulli dzunubi wa walidayya. Allahumma harrimhuma 'alan nar. Beberapa bulan yang lalu anak-anak putri kan lihat film neraka tuh. Bagus itu. Sampai mengeluarkan uang miliaran si produsernya. Cuman sekarang nggak ngeh kalau misalnya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu adalah suatu cita-cita, nggak ngeh. Kita berlombanya udah salah. Ada yang mau jadi kiai, ada yang mau jadi orang nomor 1, ada yang mau jadi pintar, ada yang mau jadi kaya, ada yang mau jadi ini, udah salah semua. Dalam Al-Quran dikatakan, "Faman zuhziha 'anil nar", barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz,
justru dia adalah pemenang. Kamu nahu sorobnya pintar, mahir, pulang-pulang apa. Ada orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, tapi dia masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Menangan dia sebenarnya. Meskipun kamu sempurna, anaknya kiai, anaknya pejabat, pintar, alim, temannya banyak, relasinya banyak, pegawai negeri, mobil ada 4, usaha di mana-mana. Kamu kira itu sudah dianggap pemenang? Bukan. Menang itu kalau misalnya kamu berhasil melalui Shiratal Mustaqim, masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, itu pemenang. Sejati itu. Kalau ujung-ujungnya saya punya karyawan 1000, saya punya cabang sampai 100 cabang. Terus kenapa? Saya punya pesantren, pondok saya santrinya itu sampai 2000. Terus kenapa? Itu enaknya. Terus kenapa? Saya punya kendaraan mobil banyak. Kalau dijajarin mobil itu sama dengan kereta 4, saking banyaknya mobil. Ya, terus kenapa? Nama saya itu singkat, tapi kalau misalnya dicantumin di tulisan bisa sampai sebuku, karena gelar saya banyak kayak semut berjajar. Terus kenapa? Tamu-tamu saya orang hebat semua, kiai, artis, pejabat, saya orang penting. Ya, terus kenapa? Ada masalah dengan itu semua? Biasa aja. Tapi kalau faman zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia adalah pemenang sejati. Orang-orang idiot apa tuh, ya memang nggak punya terampil di dunia, diledekin. Si wajah kembar, si juta wajah, mau tahu kan, SLB itu. Kadang punya tingkah yang lucu, tendang bola aja nggak bisa. Kanan yang maju, kiri yang seo misalnya. Tapi justru orang-orang seperti itu pemenang dari kita semua. Nggak punya dosa, mata nggak dosa, apa nggak dosa, tunggu matinya kan, sama-sama finishnya adalah mati. Dia mati, kita mati. Dia masuk surga, hisab kita bertetelan. Di dunia dipuji kita mungkin, di dunia dilindungi sama orang tua. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya kita dibakar sih buat apa? Disentuh api itu buat apa? Api yang panasnya 50.000 derajat Celcius, yang warnanya bukan lagi biru atau hijau, warnanya hitam, dikumpulkan dengan para pezina, dikumpulkan dengan para pemabuk, dikumpulkan dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah, minum khamr dan lain sebagainya. Tempat kita kalau ujungnya begitu, buat apa? Tujuan kita di dunia itu kan ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Lah, ibadah itu bertakwa, lalu ngumpulin bekal biar kita bisa balik lagi ke kampung halaman kita. Kamu tuh harus tahu asal. Kamu tuh berasal dari Allah. Inna lillah, kita itu dari wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali ke Allah. Kamu sama orang tua, sama abi, sama teman-teman mah pertemuan sementara. Sejatinya sebelum kamu berada di alam rahim, sebelum kenal orang tua, kamu tuh berada di sisi Allah. Emang kamu gak nyadar aja dulu pernah sama Allah. Dilepas, lahir di dunia, ya main, ya balita, ya dewasa, ya tua, ya kerja, ya menikah, dan sebagainya. Sebenarnya kamu disuruh pulang lagi. Harus ingat pulang ya, ingat pulang. Ternyata meninggal alias pulang kampung dan gak bawa bekal apa-apa. Ya rumahnya di mana, orang kejual.
Ibarat gini, mau kemana? Mau merantau. Berapa tahun? 10 tahun aja. Rantau. Arab Saudi. Kerja di sana. Coba nggak pernah ngumpulin duit. Uang diboros-borosin, dihabis-habisin. Buat poya-poya, buat rokok, buat minum-minuman, buat diskotik, buat apa. Nggak pernah ngirim pahala ke orang tuanya, nggak pernah transfer uang. Dia harusnya dia tabungin uang, uangnya transfer ke rumah, orang rumah suruh bikin rumah, orang rumah suruh beli tanah. Tapi nyatanya 10 tahun ini dia nggak pernah transfer apa-apa, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah nabung, nggak pernah ngirim ke orang tua, nggak pernah ngirim ke ayah. Pas pulang kampung jadi gelandangan deh. Orang nggak punya rumah, paling-paling numpang sama orang tuanya lagi, bikin malu. Apa kata tukang warung tetangga-tetangga? Arab Saudi lama 10 tahun rumah belum bisa, motor aja nggak bisa beli. Rata-rata orang ke Arab Saudi ke sana itu bukan membangun rumah di Arab Saudi. Di Arab Saudi orang merantau mah rumahnya sepetak tuh. 1 kali 2 meter. Bayangin, ada orang merantau ke Arab Saudi, lalu dikasih kamar di Arab Saudi jadi pembantu, sopir di sana. Apakah dia akan menghiasi kamarnya yang di Arab Saudi? Enggak. Apa dia akan mempercantik kamarnya, dikasih bunga-bunga, dikasih cat, dikasih apa, dikasih ini, beli tanah di sana? Rata-rata kalau sudah sampai perantauan, kalau sudah sampai ke Arab Saudi jadi WNI, itu rata-rata ngumpulin uangnya buat di sana atau buat di sini? Buat di sini. Biar hidup di sana sederhana, makanya seadanya pindang, tempe, oncom, tahu. Sisanya kirim ke orang tua. Bu, beli tanah ya, kirim ke orang tua. Bu, beli motor ya, kirim ke orang tua. Bu, beli rumah ya, lihat fotonya ya, gitu. Kan cerdas itu namanya. Kerja di Arab, hasil kerjanya itu untuk di Indonesia, kampung halaman. Di Arab mah biasa aja kamarnya, nggak hebat-hebat amat, nggak urusin lah. Lapar lah. Begitu juga asal kita itu dari Allah, hidup kita lagi merantau di dunia. Jangan ngoyo dan temen-temen nih di dunia tuh, pengen punya ini, pengen punya ini. Cepat-cepat bawa pahala yang banyak, transfer ke Allah pahalanya tuh. Nanti kita mati, kita akan melihat pahala kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Begitu kita mati, ini ya Allah rumah saya, ini tabungan saya, ini uang saya, ini kulkas saya, ini hasil kerja kamu. Mati saya lebih di rumah ya, kita pengen beli rumah, sembayang beli. Tanah kita nih, kuburan itu tanah. Yang ada neraka. Begitu juga orang perantauan pulang-pulang ke kampung nggak bawa apa, itu neraka bagi. Semua sama tangga sih. Jadi kamu tuh waktu di perantauan, jadi WNI ngapain aja, sampai nggak punya rumah tuh ngapain aja? Ya ngamuk semua orang dibanding-bandingin. Itu punya rumah, ono punya rumah, ini punya, kamu juga nggak punya rumah. Jadi omongan orang, diribain orang, kan neraka begitu kan. Begitu juga seseorang yang pulang kampung ke akhirat lalu nggak bawa apa-apa, ya neraka teman, neraka beneran itu. Nah, terlebih dahulu seorang hamba yang cerdas, apalagi santri yang cerdas, nawaitu an atlubal ilm li izalatil jahli
liyusjirani minan nar. Aku berniat mencari ilmu agar untuk menghilangkan kebodohan, agar dengan ilmu itu dia menjagaku dari api neraka. Gitu. Sebab kalau udah dibakar tahu rasanya, nggak mau dibakar tuh orang. Udah dibakar, tempatnya tertutup. Di neraka kan gede tapi tempatnya dikurung, kayak tempat sandraan begitu. Seluruh alat-alat dan sarana-sarana penyiksaan yang pernah kita lihat di dunia itu di akhirat udah komplit. Melihat sarana penyiksaan di penjara Irak, penjara Suriah, komplit itu. Dari cara yang paling gampang sampai cara yang paling mengerikan, tempat penyiksaan itu ada semua. Kursi setrum, tahu kursi setrum? Kamu kesetrum kabel yang 5 watt aja misalnya, ketar-ketir sih. Apalagi ini akhirat dengan kabel, berbagai macam kabel. Ada yang penyiksaannya dengan gilasan, manusia jadi kencet banget alatnya. Jangankan manusia, besi aja penyet jadi kalau manusia. Di Suriah tuh. Lihat film atau lihat TV yang kira-kira pengen tahu alat-alat siksaan. Kalau gantung sih ya kurang ngeri, biasa aja kan. Terus gini aja, kamu ke lantai 30 habitat, lihat ke bawah, lalu kamu coba untuk terjun bebas, yang ngeri semua. Ada tempat penyiksaan di mana kamu dicelupin atau didorong ke sebuah sungai, tapi kaki kamu itu diikat dengan semen. Kau diikat dengan semen, nggak bisa ngelem. Nah, semen yang ada pada kakimu itu terus menarik kamu ke bawah. Cek, 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 cek. Sehingga napas kamu itu terengah. Banyak banget tempat penyiksaan, alat-alat penyiksaan. Ada dengan tusukan-tusukan, ada dengan macam-macam yang menyiksa. Nah, di akhirat tuh komplit semua. Nah, kamu mau pilih yang mana? Di dunia pun ngapain? Saya berzina, anak-anak. Berzina. Kalau orang berzina itu nanti kemaluannya itu bikin seluruh penduduk neraka merasa kebauan, dan itu siksaan juga. Inna li ahlin nar sayhatan min natmi rihi farjizan. Di neraka nanti banyak sekali penduduk neraka yang berteriak-teriak karena merasa bau, dan ternyata pusat aroma bau itu dari kemaluan orang yang berzina. Kamu lewat di tempat bangkai tikus dan gak hilang-hilang baunya, mual. Ya, neraka udahlah dibakar, risih, kepanasan, mual, pusing, berpisah dengan orang tua, kurang apa lagi siksaannya. Nah, kalau misalnya sholat istighfar tuh agar kita masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, hampir semua Allah tuh nyuruh kita supaya kita itu minta ampun. Allahumma ghfirli dhunubi rabbi ghfirli warhamni wajburni. Enggak milih kaya dulu, milih mau diampuni dulu. Gusti, jangan siksa saya, ampuni saya. Nah, ada 4 perkara di mana jika 4 sifat ini melekat pada seseorang, maka Allah akan jauhkan orang tersebut dari api neraka. Yang pertama, dia bisa menjaga hawa nafsunya, ya, ketika dia senang. Yang kedua, dia bisa jaga hawa nafsunya ketika dia apa? Yang kedua, takut. Yang ketiga, dia bisa menjaga hawa nafsunya ketika dia berkeinginan. Yang keempat, dia menjaga hawa nafsunya ketika dia marah.
Nah, ketika dia senang nih, senang sama orang, tidak sampai pacaran. Nah, itu kan, itu namanya man malaka nafsahu hina yarghabu. Gitu. Wahina yarhabu, ketika takut juga sama, tidak sampai meliarkan hawa nafsu. Wahina yastahi, ketika dia syahwat juga ditahan-tahan. Pengen mah pulang pak, saya pak. Saya pulang, nggak betah saya di pondok. Cuman gimana lagi ya? Saya harus menjaga diri saya hina yastahi, ketika saya berkeinginan. Wahina yaghdab, ketika saya marah nggak sampai tangan ini memukul orang, nggak sampai ngomong yang apa namanya kasar-kasar. Jadi dia itu punya sesuatu tapi dipendem. Nah, itu salah satu ciri penduduk surga. Cirinya gitu. Nggak saya main omong, main ludahin orang, main lotot, update status nyindirin orang. Wallahu a'lam.